the greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Ku sujud dan berserah di kaki-Mu, Yesus. Kekuatan, kasih setia di kaki-Mu, Yesus. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Kau Tuhan. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Kau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir di hadirat Tuhan. Amin. Dengarkanlah panggilan ibadah pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya 6 ayatnya yang kedua dan ketiga. Para sarafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Kita tinggikan Tuhan kita yang kudus. Dialah yang tatahnya yang suci. Mari kita hadir di hadapannya, kita menyembah, menyanyi namanya. Karena Dia adalah Tuhan kita. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa, maha mulia, dan maha kudus. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur ketika kami melihat gereja kami boleh tetap ada sampai saat ini. Kami percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini boleh tetap ada. Itu karena kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga gereja di tempat ini. Dan terlebih kami juga percaya bahwa Engkau yang akan terus menjaga gereja ini. Dan hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan, saat ini jika kami boleh datang di hadapan-Mu, membawa segala pujian penyembahan kami, membawa segala ucapan syukur kami melalui ibadah ini, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan terlebih ibadah ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah, biarlah Engkau yang terus memberkati kami, memimpin kami, sehingga kami punya hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah 13 tahun Tuhan memimpin gereja ini. Setiap tapak di mana gereja ini melangkah,
kita percaya bahwa itu semua anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian syukur kepada Tuhan. Siapakah kita? Mengapa Tuhan memimpin kita? Karena Dia begitu mengasihi kita. Gereja ini, mari kita mengasihi gereja ini lebih sungguh. Dan seumur hidup memuliakan Tuhan. Karena Tuhan ini diberkati, gereja ini boleh menjadi semakin besar, menjadi berkat di muka bumi ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalan berliku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Ayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Ayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami, bagi gereja kami. Setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan dan mengingat kembali besar setia Tuhan bagi setiap kita. Besar setia Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Dan kita percaya bahwa sepanjang jalan Tuhan yang sudah pimpin. Sepanjang setiap langkah yang telah kita tempuh, Tuhanlah yang memimpin kita. Saudara, mari kita mengingat kembali langkah pertama ketika engkau datang ke gereja ini. Saudara, mari kita mengingat kembali langkah pertama ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Saudara, mari kita ingat kembali setiap langkah yang Tuhan sudah pimpin bagi setiap kita untuk datang di rumah Tuhan. Dan kita yakin sepanjang jalan, sepanjang langkah Tuhan pimpin, itu cukup bagi kita. Asal ada tangan Tuhan yang masih memimpin kita,
maka itu cukup bagi kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita sama-sama nyatakan syukur sepanjang langkah kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak Tuhan memegang tangan kita dan kita melangkah dengan Tuhan, mari kita bersyukur karena di tempat ini, di gereja ini, Tuhan memimpin langkah kita. Saudara, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka suara bersama dan kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Ketika kami kembali mengingat Tuhan, langkah pertama ketika kami datang ke gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Ketika kami mengingat kembali ya Tuhan, dulu kami melangkah di dalam dosa. Dulu kami melangkah di dalam ketidakpastian hidup. Dulu kami melangkah di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi Tuhan, ada satu masa ketika Tuhan menggenggam tangan kami dan kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap langkah yang Tuhan pimpin. Bahkan selama 13 tahun ya Tuhan, Engkau memimpin langkah kami. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap langkah yang boleh datang ke tempat ini pun hari ini Tuhan. Di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini Tuhan. Sudah sekian lama kami beribadah di rumah. Tetapi hari ini ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami boleh melangkah ke rumah Tuhan. Sungguh ini adalah pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang langkah Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Sepanjang langkah Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempedulikanku. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Biar musik terus mengalunkan pujian ini dengan lembut. Dan saudara-saudara, mari kembali kita mengucap syukur untuk setiap iman yang bertumbuh, untuk setiap kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam kelemahan kita. Kita bersyukur untuk setiap pemulihan dan kesembuhan di dalam sakit kita. Selama 13 tahun kita melangkah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap hal. Kita mengucap syukur untuk batu-batu yang terjal. Kita mengucap syukur untuk kerikil-kerikil yang tajam. Kita mengucap syukur untuk setiap suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi di tengah perjalanan iman kita. Yang kita semua tahu bahwa Tuhan memakai itu untuk kebaikan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita buka suara dan kita bersyukur untuk setiap suka dan duka di dalamnya Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dan kami bersyukur untuk setiap suka duka yang Tuhan izinkan terjadi. Setiap jalan-jalan yang kami boleh lewati ya Tuhan. Setiap kerikil-kerikil tajam yang menusuk kaki kami sehingga kami kesulitan untuk melangkah. Setiap waktu ketika kami harus berteguk lutut di hadapan Tuhan. Setiap waktu ketika kami meneteskan air mata Tuhan. Setiap waktu ketika kami boleh berduka cita, tetapi kami juga bersyukur untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk teman-teman seiman yang Tuhan berikan. Di dalamnya kami boleh melihat bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga, di mana kami boleh melangkah bersama dengan mereka di dalam suka dan duka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman di dalam pelayanan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara seiman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara-saudara, kita juga saat ini datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena sepanjang 13 tahun Tuhan memimpin kita lewat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menggembalakan di tempat ini. Saudara, mari kita ingat nama mereka satu persatu. Kita sebut nama mereka satu persatu. Ketika kita mengingat, mungkin gembala ini yang menggembalakan saya, gembala ini yang membaptis saya, dia yang memberitakan firman Tuhan dan saya dikuatkan, diteguhkan. Atau mungkin yang mengecewakan kita. Saudara, mari kita ingat itu dan kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena di dalamnya pun ada pimpinan dari Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menggembalakan di tempat ini selama 13 tahun. Mari kita berdoa bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan utus, yang telah Tuhan pakai untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kehadiran mereka yang boleh membangkitkan, yang boleh menghidupkan, yang boleh menabur setiap benih-benih firman Tuhan di tempat ini. Sejak kali pertama Tuhan gereja ini didirikan, kami sungguh bersyukur untuk dalam setiap apa yang mereka lakukan. Bahkan kami mengucap syukur dalam setiap kelemahan mereka ya Tuhan. Kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang sempurna yang bekerja bagi kami. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan sendirilah gembala kami yang baik, gembala kami yang agung, gembala kami yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita juga bersyukur kalau sampai dengan saat ini kita tetap diberikan hati yang setia untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang pernah ada di tempat ini, pernah dilayani dan diberkati. Mungkin saat ini mereka sudah pindah keluar kota, mungkin juga tidak lagi beribadah di tempat ini. Saudara, mari kita bersyukur. Dan kalau saudara mengingat ada saudaramu yang dulu pernah ada di tempat ini tapi sekarang tidak lagi datang beribadah, tidak lagi datang, mari kita datang dan kita ingat mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu dan kami juga mau mengingat akan setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada boleh datang di tempat ini, yang bersama-sama boleh beribadah di tempat ini, yang Tuhan peliharakan iman, Tuhan berikan kesetiaan untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengikut Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah yang boleh sungguh-sungguh memelihara iman ini Tuhan, tetap ada, tetap dalam kesetiaan Tuhan. Kami mengingat jemaat-Mu yang jauh dari kami, dulu pernah ada bersama-sama dengan kami, dulu bersahabat, berteman, bersaudara, melayani bersama. Kami bersyukur untuk keberadaan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, di mana kami juga boleh sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mengingat mereka dimanapun mereka berada, mungkin di kota yang lain, mungkin mereka juga bertumbuh di tempat yang lain. Kami berdoa hari ini pun Tuhan, Engkau menjamah mereka dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar setiamu bagi gerejamu, besar setiamu bagi setiap kami hamba-hambamu, besar setiamu. Setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu,
setia. Itulah ya Tuhan sebabnya kami mau mengikut Tuhan dengan setia. Itulah sebabnya kami mau tetap dengan setia memegang tangan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. 13 tahun Tuhan pimpin langkah kami. 13 tahun Tuhan menggandeng kami, Tuhan menopang kami. Bahkan ketika kami jatuh Tuhan menggendong kami. Bahkan 13 tahun Tuhan Engkau mengangkat kami. Tuhan bersabar dengan kami. Tuhan mencari kami ketika kami terhilang. Dan Tuhan menemukan kami, Tuhan membawa kami kembali dengan kasih Tuhan yang besar. Ya Tuhan, ajar kami setia. Ketika kami memandang ke depan, di tengah-tengah dunia yang tanpa pengharapan ini ya Tuhan, kami mau memandang kasih setia Tuhan. Sehingga kami boleh terus melangkah di dalam kasih setia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama dengan segenap orang percaya kita mau mengakui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat ulang tahun gerejaku. GKIM Pontianak, ayo bangkit dan menjadi terang. Ayo bangkit dan menjadi terang. Bawa jiwa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mari kita bersuka cita sebab kita telah diselamatkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Bersuka sebab Allah telah memberkati gereja ini. Haleluya. Mari semua katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
di dalam Tuhan, sebab Ia Allah yang layak dipuji, sebab Ia Allah yang layak disembah. Mari kita jemaat kekayaan bersorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan bersuka di dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Luisa bukan ya? Kayaknya Luisa deh. Halo Luisa. Ventika ya? Selama pandemi ini kita udah lama banget ya gak ketemu. Iya ya. Kamu kok bawa-bawa kardus begitu sih? Ada kerjaan kantor ya? Bukan. Ini aku dipecat karena pekerjaan kami tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi kita tutup deh. Sih ya, banyak banget kantor dan perusahaan yang tutup selama pandemi. Tapi nggak apa-apa Luisa, kamu pasti dapat kerjaan lagi. Mana ada yang mau terima karyawan lagi selama masa pandemi ini. Aku aja baru dapat pekerjaan, malah dipecat. Gimana nanti aku dapat kerjaan? Kamu tenang aja Luisa, Tuhan tahu segalanya. Emang sih, kalau misalnya aku jadi kamu, aku gak akan mampu Luisa. Tapi kalau misalnya sampai saat ini kita masih bisa sehat, kita harus bersyukur. Apalah artinya sehat kalau nantinya gak bisa makan? Bayar uang kos bulan depan aja belum. Siapa mau nanggung aku? Jangan begitu. Kamu ingat gak kata Oma dan keluarga? Mereka terkena COVID dan biayanya sangat besar. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita masih bisa sehat, kita harus bersyukur Luisa. Iya sih, kesehatan itu penting. Tapi kalau kita mau makan kan juga butuh uang. Kamu inget gak? Kamu pernah kasih aku cobain cookies. Hah? Cookies? Iya, cookies yang kamu buat itu. Yang mana? Masa kamu lupa sih? Oh iya. Nah, kamu bisa tuh buat cookies, terus kamu jualin ke orang. Tunggu. Maksud kamu aku buat cookies terus dijualin? Bener, kamu bisa tuh jualin ke teman-teman gereja, kamu bisa jualin ke tetangga, kamu juga bisa loh buat usaha online. Iya, aku nggak kepikiran. Ya Lisa, mungkin kamu sedang bertanya, kenapa sih Tuhan gak jawab doa kamu? Tapi Tuhan itu udah rancangan yang terbaik sesuai waktunya. Ya, kamu benar. Terlalu mengasihani diri sendiri sampai tidak bisa melihat hal-hal kecil yang harus aku syukuri. Gak apa-apa. Besok gereja kita akan adain bakti sosial. Bakti sosial? Iya, bakti sosial. Kita akan kasih makanan dan minuman buat orang-orang di rumah sakit karena mereka udah bekerja keras sehingga itu bisa buat semangat mereka bertambah. Boleh. Kamu mau ikut kan? Ya, besok kabari aku aja ya. Terima kasih loh. Tuhan Yesus itu baik banget ya. Aku bisa ketemu kamu di sini. Iya, kita kan sama manusia harus saling mengasihi,
kabarin kamu ya. Oke. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara, bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya pribadi sangat terharu, saudara. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita bisa berjumpa sebelum kita merenungkan firman. Boleh nggak saya minta saudara sekali lagi putar kepala kita ke kanan, kiri, depan, belakang, lihat benar-benar saudaramu kanan kiri dan lambaikan tangan. Aduh, lama nggak ketemu ya, halo. Saudara, ini satu momen yang sangat indah. Di tengah-tengah kita juga tahu sepanjang tahun 2020 apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bila Tuhan terus memelihara gerejanya sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. So, mari kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami disentuh oleh Tuhan. Karena kami bisa menikmati Tuhan bersama-sama. Untuk sementara waktu kami beribadah dari tempat kami masing-masing dan juga masih sampai hari ini ya Tuhan. Tapi ketika kami diberikan kesempatan yang walaupun mungkin hanya beberapa waktu lamanya kami bisa kembali berjumpa secara fisik di tengah-tengah situasi sepanjang 2020 ini ya Tuhan, yang kami tahu tidak mudah. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu gereja Tuhan. Tuhan, buat kami sungguh-sungguh
terus bisa menjadi gereja itu sendiri, baik bagi saudara kami seiman maupun juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, sehingga kami akan merindukan dan juga kami akan menikmati firman-Mu. Biarkanlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan ini kembali lagi menguatkan kami untuk terus melihat kasih setia Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14, mulai kalimat itulah sebabnya. Kita baca bersama-sama saudara sekalian. Efesus 5 ayat 14 dari kata itulah sebabnya. Kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 14, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Setelah hari-hari ini, maka orang-orang itu banyak juga berbicara misalnya kepada saya, Pak, sekarang saya sulit untuk tidur. Kenapa? Karena banyak sekali pikiran, Pak. Mau tidur kebangun lagi, mau tidur kebangun lagi. Tapi juga di sisi yang lain, saudara, ada orang-orang yang berkata, Pak, saya sekarang makin banyak tidur. Kenapa? Karena kerjanya dari rumah. Kalau dulu kerja di kantor mau gini, bosnya dari belakang, jangan ngantukan, begitu saudara. Tapi sekarang karena kerjanya di rumah, mungkin punya kesempatan nggak dimonitor, akhirnya, aduh capek deh. Maunya sih cuma stretching nih saudara. Tapi tiba-tiba begitu stretching, waduh lihat kasur atau lihat kursi, lihat sofa, langsung terbaring dan tidur. Nah saudara, tidak kita sangkali bahwa kegiatan tidur ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Mau orang sulit tidur, katanya kalau makin tua, saya nggak tahu ya, mungkin nanti bertambah usia ya, makin sulit tidur, atau gampang tidur tapi juga gampang bangun. Begitu ya, papa mama saya pernah cerita begini ya, aduh malam itu ya, bolak balik di kasur begitu. Terus akhirnya tuh kan punggung-punggungan tuh suami istri kan. Saya akhirnya ngomong begini sih, mama bilang begini, Pak, masih bangun? Loh, kamu juga masih bangun? Iya, gak bisa tidur katanya. Nah saudara, ada hal yang kemudian terus terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang namanya tidur. Tetapi satu hal saudara yang tidak boleh kemudian kita lakukan sebagai gereja Tuhan adalah menjadi gereja yang tertidur. Di sini Paulus katakan, hai kamu sekalian yang tidur. Nah saudara, Paulus menuliskan kata ini kepada jemaat di Efesus dengan mengutip satu liturgi Kristen kuno dengan ada 3 kalimat, 3 frase begitu saudara ya. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah saudara, menurut catatan Alkitab beberapa tidur itu punya beberapa arti. Yang pertama, tidur secara fisik seperti aktivitas manusia biasa ya, karena bisa berarti juga saudara bahwa dia itu malas. Saudara, kalau kita ingat cerita perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh, atau kemudian ketika murid-murid diajak bergumul di Getsemani bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang dijumpai oleh Tuhan Yesus? Mereka bukannya berdoa, mereka malah apa? Tidur. Atau ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang nasihat berjaga-jaga di Markus 13, saudara, Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah, jangan sampai kamu tertidur. Nah saudara, secara fisik kita perlu tidur, tetapi ada kecenderungan catatan firman Tuhan ini mengatakan bahwa secara fisik akan berujung kepada satu sifat kemalasan. Lalu yang kedua, saudara, tidur di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ada hubungannya atau orang sering mengartikan dengan kematian. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang bahwa anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu tidak mati, tapi tidur, maka dia diketawain sama orang banyak. Atau ketika Tuhan Yesus hendak ke tempatnya Lazarus yang sudah disebut mati, tapi Tuhan Yesus katakan tidak, dia hanya tidur. Tetapi saudara, tidur yang seperti ini adalah sesuatu yang nantinya menyatakan kemuliaan Tuhan. Atau tidur yang ketiga, yang Paulus maksudkan di sini saudara, yang berhubungan dengan dosa, kegelapan, kondisi rohani setiap manusia.
Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka ketiganya itu ada dan menjadi maksud dari Paulus. Hai gereja Tuhan, jangan tidur sampai kamu menjadi malas. Saya percaya atau tidak, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, termasuk di masa pandemi ini, bisa jadi membuat gereja Tuhan, malas. Kenapa? Lihat aja, saudara. Dulu kita semangat karena apa? Kita terus sepertinya dipacu untuk kita punya semangat. Sekarang semuanya tidak ada, seolah tidak ada yang memonitor, bukan? Ibadah sambil ngopi juga bisa. Ibadah keluar bolak-balik di rumah sambil pipis, sambil kakinya di mana, bisa, nggak ada yang monitor, saudara. Kan ada CCTV. Tuhan sih memang lihat, tapi kan kita bilang Tuhan tahu hati saya, kan kalian kan bilang begitu, saudara. Nah, jangan sampai kemudian menjadi suatu kebiasaan yang membuat kita tertidur, dalam arti apa? Malas. Atau mungkin kita sudah tertidur dalam arti yang seperti Paulus katakan, kita hampir mengalami kematian seperti yang Yesus maksudkan. Karena apa? Gereja menjadi gereja yang sulit lagi untuk dilihat secara mata. Semua terpisah-pisah di rumah masing-masing, saudara, seolah tidak lagi ada gereja. Saudara, dulu kita biasa melihat, bukan, hari Minggu orang keluar dari berbagai gedung yang namanya gereja, wow, ini pasti gereja. Sekarang hampir tidak terlihat. Nah, saudara, jangan-jangan kita menjadi terlena dan mengatakan, loh ternyata begini juga enggak apa-apa kok, enggak ada masalah kok. Bukan berarti, saudara, gereja di rumah itu menjadi sesuatu yang salah, tidak. Tapi apakah benar kita sedang menjadi gereja yang terjaga? Atau kita menjadi gereja yang tertidur? Lebih parah lagi, saudara, kita menjadi gereja yang pada akhirnya hidup dalam kegelapan rohani, hidup dalam dosa-dosa yang kemudian tidak lagi bisa ada yang kontrol. Kalau mungkin dulu saudara kita ketemu kelompok-kelompok kecil bisa saling accountable, tanya, kamu hidupmu gimana? Oh iya loh, aduh kemarin aku jatuh dalam dosa. Oh iya, kamu diingetin lagi loh ya, jangan begitu lagi, kita doa sama-sama seperti itu. Tapi sekarang mungkin kita makin lama makin tidak melakukan itu. Nah, saudara, hati-hati. Paulus menutup bagian ayat 8 sampai ayat 14 di bagian ini, saudara, dengan satu liturgi, satu puisi yang pengen membangkitkan gereja Tuhan di Efesus. Ingat baik-baik, bangun. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, saudara, Paulus katakan begini, hei kamu sekalian, jangan tutup mata, melek, lihat dirimu. Sekarang posisimu di mana? Nah, saudara, karena Paulus di sini sebenarnya memakai kata begini, hai gereja, jangan jadi orang-orang yang tukang tidur. Saudara, kita butuh tidur, betul ya? Kita perlu istirahat. Tuhan juga ngasih kita sabat, rest. Tapi kalau kita jadi tukang tidur, itu gimana? Saya itu modelnya pelor, saudara, lempel molor, ya. Mau nempel di mana juga bisa molor, gak nempel pun bisa molor, ya. Tapi kalau itu dilihat istri saya terus berkali-kali seperti itu, ngambek loh dia. Misalkan nih, baru duduk sebentar aja sudah di sofa ya. Sebentar, oke duduk sebentar. Baru naruh pantat, baru mau begini, silakan sambil lihat, kadang sambil lihat TV atau lihat film terus ngobrol begitu. Baru begini, belum ada hitungan 1 menit sudah. Sudah. Tidur ya begitu. Oh enggak. Nanti saya gerak lagi kemana, ambil minum apa segala macam. Enggak, berusaha untuk merefresh. Baru bentar lagi seperti itu. Kalau kita jadi gereja yang tukang tidur, dan jangan-jangan justru pandemi ini awal-awal saja sudah kita merasa wah kita tertekan, wah kita merasa tidak bebas, wah kita merasa stres, tapi lama-lama sudah menjadi biasa. Kita tidak lagi menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menjadi gereja yang tertidur. Dan kita menjadi orang-orang Kristen tukang tidur. Nah, saudara, Paulus tidak mau seperti itu. Sebab apa? Kalau kita menjadi orang-orang seperti itu, saudara, kita tidak beda dengan artinya orang-orang mati. Paulus katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Karena dulu, saudara, kita adalah orang-orang mati itu. Kita di dalam dosa, kita belum di dalam Kristus. Tapi Paulus inginkan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dari antara orang mati secara rohani itu, jangan hanya
orang hidup yang tidur-tiduran terus. Tapi saya percaya saudara, kita juga mengalami kesulitan hari-hari ini. Saya pun sama, ini mau ngapain ya? Begitu ya. Mau kegiatan ini enggak boleh, itu enggak bisa. Mau ke sana corona. Mau ke situ baca berita asyang corona. Wah, repot saudara ya. Semuanya kena sana, kena sini, depan belakang, jadi kadang bingung harus ngapain. Tapi saudara ingat bahwa terjaga itu atau berjaga-jaga itu adalah panggilan dari setiap kita. Iblis senang sekali sudah memakai momen-momen seperti ini untuk berkata, tuh kan, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu masih hidup kok. Nggak perlu lagi kamu menjadi gereja yang hidup itu. Kamu tetap bisa ngapa-ngapain kan, selesai. Nggak usah lakukan panggilanmu sebagai orang Kristen. Toh, tetap hidup kok, nggak kena COVID dan lain sebagainya. Nah, saudara, Paulus tidak menginginkan itu terjadi. Oleh karena saudara, Paulus katakan, hai bangun, melek mata, jangan tertidur. Saudara, kita juga tidak bisa memprediksi bukan 2021 akan seperti apa. Tetapi biarlah ini menjadi momentum bagi setiap kita untuk diingatkan kembali. Supaya apa? Ini tujuan Paulus, ini janji Tuhan. Dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Saudara, kalau kita tidur nih ya, kamar kita hadap ke timur dan di situ ada jendela. Terus matahari itu waktu pagi bersinar menyinari tepat di muka kita. Saya tanya sama saudara, saudara pilih tetap tidur? Wah, matahari bersinar terang, aku tetap tidur tenang, begitu saudara? Atau kita harus bangun? Ayo pilih yang mana? Anak-anak remaja pilih mana? Remaja muda? Tidur lagi. Ya, Bapak Ibu pilih mana? Ini gak bener ya. Itu yang istri saya biasa lakukan kan. Nah, saudara, kita tahu sama-sama bukan kalau matahari sudah bersinar persis di atas kita, ini satu alarm yang kuat. Engkau tidak lagi bisa tidur, engkau harus bangun. Dan sang terang itu bercahaya atas gerejanya. Pertanyaannya, kalau gerejanya redup dan jadi tukang tidur, gimana dunia bisa lihat sang terang itu? Saudara, ini yang Paulus rindukan. Supaya gereja Tuhan itu disinari oleh cahaya Kristus. Ketika Kristus bercahaya atas gerejanya, maka gereja itu tidak menjadi tertidur, tidak menjadi mati, karena terang itu akan senantiasa aktif. Nah, setelah kita lihat bahwa ada kata ya, kata bercahaya itu pakai kata epifani. Setelah epifani itu kalau di dalam perjanjian lama, itu artinya Tuhan itu menampakkan diri. Itu kalau nyebelin orang tidur ya, udah disinari matahari ya, terus nggak mau bangun-bangun ya. Apa yang sudah lakukan untuk bangunin dia? Panggil dulu, jangan langsung disiram bu, kasihan bu. Panggil dulu kan, bangun. Terus kalau panggil dengan suara nggak bisa, gimana? Pegang-pegang, bangun. Pegang-pegang nggak bisa, agak kenceng kan? Bangun. Nggak bisa lagi langsung ambil gayung kan? Bangun, begitu kan sudah. Nah, perhatikan, Kristus yang bercahaya itu Kristus yang menyatakan diri. Dia bukan hanya memanggil dengan lembut. Dia bukan hanya kayak bangun. Bukan begitu, itu setan itu, bangun begitu. Tapi Kristus datang di hadapan kita dan dia siap berdiri, ngajak kita jalan, dan dia pengen kasih tahu kita misi yang kamu harus lakukan di tengah-tengah dunia ini apa. Tapi kalau yang diajak jalan itu harus sampai diseret-seret, bangun nak, jatuh dari kasur, bangun lagi, ditendangin begitu. Saya kalau jadi papa anak begitu males sudah bangunin. Saudara, Kristus pengen kita terus terjaga supaya cahayanya itu terus bersinar. Nah, saudara, cara kerjanya begini. Kalau saudara nanti perhatikan di ayat 8 sampai 14. Terang itu, cahaya yang menyinari itu, cara kerjanya 3. Dia akan menelanjangi, dia akan mencerahkan, dia akan mengubahkan.
Dan saudara, kata yang dipakai Paulus diterjemahkan bahasa Indonesia ini menarik, saudara. Terang itu akan menelanjangi. Saudara, terang itu akan menyingkirkan kemalasan, menyingkirkan kegelapan, menyingkirkan dosa, menyingkapkan sesuatu. Yang berarti apa? Menelanjangi kita. Masalahnya kita itu nggak mau ditelanjangi. Seolah-olah kita merasa apa? Dipermalukan, bukan? Enak nggak ditelanjangi, saudara? Maaf nih ya, kadang waktu kecil dulu kan suka mainan itu. Cowok-cowok kalau di kampung tuh, saya kecil tuh prosotin celana. Itu malu sekali gitu. Loh, gue ketawa loh, lah ini kenceng banget. Nggak tahu di sini masih begitu. Tapi itu malu sekali. Kadang kita mau balas lagi, bukan? Nah, saudara. Tetapi terang itu bekerja, pertama kali yang dia lakukan apa? Dia menyingkapkan sesuatu. Dia menelanjangi engkau dan saya, supaya kita nggak tertidur, supaya kita bangkit. Seperti contohnya misalkan saudara dalam kisah ini, Yohanes menyebut Yesus sebagai terang dunia. Baik di kisah si lumpuh 38 tahun maupun kisah si pengemis buta di kolam Siloam. Nah, saudara, orang yang lumpuh itu 38 tahun, saudara bayangin 38 tahun nunggu di samping kolam itu, di samping Bethesda itu, untuk apa? Sekedar nyemplung, bukan? Dia berkali-kali coba, enggak bisa. Bukan 1-2 minggu, pandemi baru 1 tahun paling nanti. Mungkin bisa sampai 2 tahun. Ini berapa, saudara? 38 tahun, umur saya aja belum sampai 38 tahun, saudara. Saya tahu persis betapa putus asanya dia, betapa dia mungkin berusaha berkali-kali, dia menyalahkan diri, dia menyalahkan orang lain, dia merasa pahit hidupnya, dia merasa orang yang patut dikasihani seluruh dunia, dia paling menderita dan semuanya. Tapi waktu Yesus datang ke sana, apa yang Yesus tanya? Saya tanya sama saudara, kalau orang udah sakit 38 tahun, perlu ditanya lagi enggak mau sembuh? Perlu enggak? Saudara, kalau sakit seminggu, saudara ditanya, udah sembuh belum? Iya nih, belum nih, gini-gini. Kalau sudah setahun, saudara ditanya, kamu sudah sembuh belum? Saudara jawabnya sama seperti saudara sakit 1 minggu, atau saudara jawabnya beda. Kalau sakit seminggu kan udah sembuh belum? Belum nih, paling bentar lagi lah minggu depan. Tapi kalau udah setahun, udah sembuh belum? Bodoh amat, jangan tanya-tanya terus, capek gua. 38 tahun. Dan Yesus masih tanya kepada dia. Yohanes, saudara bisa baca di Yohanes 5 ya. Yesus tanya begini, maukah engkau sembuh? Pertanyaan saya begini, Tuhan Yesus tahu enggak dia mau sembuh? Kok masih ditanya? Setelah Tuhan Yesus sang terang itu mau menelanjangi isi hati dan pikiranmu sekarang apa? Aku mau bercahaya atas kamu, tapi aku harus tahu kamu tukang tidur atau bukan. Kamu putus asa atau bukan. Apa yang sedang terjadi atas kamu, aku mau tahu lewat pengakuanmu. Dan aku sang terang itu mau menelanjangi engkau sekarang. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi aku mau memulihkanmu, tapi aku mau kamu siap untuk dipulihkan. Siapa jawab? Orang itu. Dikatakan begini kan, itu menunjukkan dengan sangat jelas siapa dirinya. Guru, aku berkali-kali mau turun ke sana, baru nyesot sebentar, yang lain sudah nyemplung. Mungkin nyemplung sambil begini ya. Bye bye view, terus keluar. Aku sehat, kurang ajar loh temennya ini. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Dia katakan begitu seolah tidak ada yang mau menolongku. Dan kamu masih bertanya, maukah aku sembuh? Pertanyaan macam apa itu? Saya pergolakan batinnya begitu keras. Terang yang mau menelanjangi itu membutuhkan pergumulan hati kita, bukan? Tapi terang itu bukan sampai hanya di situ, saudara. Dia mau apa? Mencerahkan, membimbing, menuntun. Sehingga apa? Dia katakan begini, oke, kamu bergumul itu bagus, tapi itu satu hal. Sekarang aku mau lihat kamu, bangunlah, angkatlah tilam tempat kamu tidur itu, dan berjalanlah.
Nah, pertanyaan begini, orang itu punya dua hal yang bisa dia putuskan, kan? Dia mau tetap tidur-tiduran di situ dan dia merasa aku orang yang paling putus asa di seluruh dunia karena tidak ada yang mempedulikan aku. Atau dia bisa memilih apa? Mencoba sekali lagi, barangkali ini waktunya. Gampang enggak sudah 38 tahun untuk mengubah pikiran hatinya untuk mau bangun, angkat tempat tidurnya lagi. Tuhan nggak suruh cuman bangun mondar-mandir, enggak. Bangun, angkat tilam, jalan. Apa yang akhirnya orang itu lakukan? Dia menuruti apa kata sang terang itu. Sama seperti orang yang buta sejak lahirnya. Apa yang harus dilakukan? Dia datangin orang itu, dia ngaduk-ngaduk pakai air ludah. Saya bayangin ini sudah buta sejak lahir, dia pengen sembuh, sekarang ada yang mau nyembuhin pakai ludah. Diludahin. Terus apa yang harus dikatakan? Pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Saya bayangin ya, kalau dia cuma mikir begini ya, kurang ajar, udah aku buta, nggak bisa lihat, kamu manfaatin main-main ludah di mataku lagi begitu. Hari ini kan orang sangat menghindari droplet ya, menghindari cipratan-cipratan. Ini bukan cuma cipratan, saudara. Ini ludah, saudara. Diwaduk-waduk campur tanah. Bayangin dulu deh, ya. Kalau nggak cukup bayangin, nanti pulang coba campurin sendiri pakai tanah, olesin di matanya suami atau istri, ya pasti di ngomel-ngomel, saudara. Caranya aneh, seringkali apa yang Tuhan lakukan untuk menelanjangi kita. Tapi itu cara kerja terang. Dan setiap orang dipakai kurikulum yang spesial supaya terang itu bisa menelanjangi engkau dan saya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita bangun dan berjalan bersama dengan terang itu? Saya ingin menutup dengan satu kisah. Ini GKI Greenfield punya menara. Atasnya tuh ada lonceng. Lonceng sama salib. Salibnya itu warna merah, sekarang agak pink ungu, magenta begitu. Kalau malam itu nyala. Nah, saya pernah diceritain, katanya begini. Ada seorang yang datang dari jauh, orang luar negeri, pelarian dari Iran. Ya, terus kemudian dia lihat, dia tinggal di sekitaran wilayah GKI Greenfield, terus dia lihat tiap malam tuh ada yang merah-merah bentuk salib. Terus dia mau cari itu tempat gereja, dia mau cari itu. Karena apa? Ada terang yang selalu bersinar malam itu, merah-merah bentuk salib itu di daerah itu. Dia cari, akhirnya ketemu. Dan setelah kemudian dikatakan begini, waktu dia masuk, dia cari hamba tuannya, dia bilang, saya mau belajar tentang Tuhan Yesus. Saya perhatiin ya, cuman lihat salib yang nyala, dia cari, dia ketemu, terus dia mau belajar tentang Yesus. Itu siapa yang kerja? Tuhan pasti. Terus kemudian benar sudah, dia ikut katekisasi, dia belajar sampai akhirnya dia percaya dan kemudian dia dibaptis. Saya mau bandingkan dengan gereja kita nanti. Nah, ini desain yang lama, saudara, yang baru yang gelap yang sebelah kanan ini ya. Saya bayangin ya, kalau emang benar kita ada dua salib itu, saudara ya. Salibnya besar yang satu kecil yang di atas. Itu diayani dua, kalau dia nyala cuman satu-satunya di situ. Terus kalau ada orang persis seperti yang di GKI Greenfield, datang terus bilang begini, saya mau belajar tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang akan dia dapati lewat gereja kita? Apakah akhirnya dia adalah orang-orang yang turut bangkit dari antara orang mati
dan hidup terjaga bersama dengan kita menyinari dunia, atau dia keluar lagi dan dia merasa kecewa. Tapi yang saya lebih rindukan, saudara, bukan salib yang menyala, tetapi setiap saya di sini yang menyala karena Kristus bercahaya untuk kita. Dia tidak perlu jauh-jauh harus lihat sampai ke Ayani 2. Mungkin rumahnya di Sungai Jawi, di Jeruju, tempat kita tinggal, dan lihat kita setiap hari seperti menyala. Bukan karena kita bak lilin terus nyala, bukan begitu, saudara. Sudah tahu maksud saya bukan? Kalau itu yang terjadi, saudara tidak perlu kemudian bangunin dia dengan kenceng sampai siram air, enggak. Karena kita sudah terjaga dan kita gandeng dia untuk bilang begini, yuk aku kenalin kamu kepada Kristus. Hari ini kita memperingati 13 tahun gereja kita. Sudahkah salib itu terus menyala dalam diri kita? Kalau itu hanya sekedar di bangunan, betul Tuhan bisa bekerja, tapi Tuhan lebih mau bekerja lewat engkau dan saya. Mari tundukkan kepala kita ambil waktu pribadi berdoa. Saudara, saya ingin mengajak kita sambil berdoa, kita sekali lagi menyanyikan sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sungguh-sungguh setiap langkah itu Tuhan pimpin. Ingat kembali sudah pertama kali engkau percaya. Ingat kembali ketika kita membangun gereja ini bersama-sama. Dialah sungguh-sungguh Tuhan yang memampukan kita lagi bangkit dan bercahaya. Tidak menjadi tukang tidur. Bangun, berjalan, dan menyinari banyak orang untuk mengenal Kristus. Mari dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bait kedua kita nyanyikan. Jalan tuh, saya mengundang hamba Tuhan gembala sebelumnya, contoh Suwardi, contoh Denny, Pendeta Kong. Boleh kita ke depan sama-sama, kita akan sungguh merayakan dan memperingati kembali, bersyukur atas tuntunan tangan Tuhan bagi gerejanya selama ini. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari kita bersama-sama musik masih memainkan pujian ini, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan 13 tahun ini Tuhan memimpin langkah kita sekali lagi. Kita berdoa supaya Tuhan menjadikan GKY Pontianak ini gereja yang bangkit dan terus bercahaya di tengah-tengah kota Pontianak ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menyertai kita, dan setelah kita berdoa bersama-sama, minta Pendeta Kong akan menutup kita dalam doa, dan kita menaikkan pujian ini sekali lagi baiknya yang pertama. Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, sekali lagi kami berdoa untuk GKY Pontianak ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong, memimpin setiap.
Tuhan terus memimpin hidup kami, gereja kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bangun dari tidur kami, tolong kami untuk bangkit dari kematian, dan kami menjadi gereja yang bersinar buat Tuhan, bercahaya buat Tuhan, karena Kristus bercahaya atas kami, karena wajah-Mu Engkau menyinari kami. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh bukan hanya gedung kami nanti yang jadi, dan ada begitu banyak sinar cahaya dari sana, tapi kami pun menjadi gereja Tuhan yang bersinar, yang bercahaya, yang bangun dari tidur kami untuk boleh menerangi dunia ini. Tuhan tolong pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan-Mu selama 13 tahun. Dan kami bersyukur lagi karena Tuhan tetap mengasihi kami dan membuat keajaiban dan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam langkah-langkah kami sejak awal sampai hari ini. Oleh sebab itu hanya Tuhan saja layak dipuji oleh jemaat GKI Pontianak kami. Oh Tuhan, kami mengakui Tuhan adalah kepala kami, Tuhan adalah pembela kami, Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah penjaga kami. Maka kami memohon Tuhan terus menolong kami, menuntun kami, dan mempersatukan kami, dan menumbuhkan iman kami, agar kami bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus, bisa menjadi garam dan terang, dan bisa menjadi teladan dan saluran berkat sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sedang kami berada di dalam pandemi yang tidak pernah memikirkan dan mengalami kesulitan dan pergumulan dalam situasi ini. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi bagi kami. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus campur tangan dalam situasi ini, supaya kami bisa tetap kuat dan berjuang. Tuhan, hamba-Mu ini sungguh-sungguh memohon, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, untuk menjadi hamba yang lebih semangat, lebih kuat, lebih sehat, tetap mengasihi, dan penuh dengan kuasa Roh Kudus, supaya menjadi hamba yang bisa membimbing jemaatnya arah ke air yang tenang dan padang yang berlumpur hijau. Dan Tuhan, berkatilah juga semua keluarga dan anggota-anggota jemaatnya, melindungi kondisi rumahnya, melindungi pekerjaannya, dan melindungi segala hal, supaya hari demi hari semakin berfokus kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mentaati, semakin mengasihi, dan semakin bersatu dalam iman. Tuhan, dengan bertambahnya umur jemaat ini berarti tantangan dan tugas jemaat ini semakin berat dan banyak. Tapi kami percaya kami bisa menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan bagi kami, karena Tuhan sudah membuka jalannya dan sudah mengerjakan semuanya bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami hanya menaikkan syukur saja kepada Engkau. Tuhan, kami ingin terus memuliakan nama Engkau dengan kehidupan kami, dengan puji-pujian kami, dan pelayanan kami yang akan kami laksanakan besok dan seterusnya. Oh Tuhan, berkati kami dan terima pujian dan ucapan syukur kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini sambil kita akan menyalakan lilin sebagai peringatan HUT gereja kita yang ke-13. Boleh contoh Denny dan contoh Suwardi menyalakan satu lilin yang ada di roti ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk
untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari saudara sekalian, kita akan menyanyikan Happy Birthday buat kita. Kita akan sama-sama menyanyikan 2 kali. Setelah itu kita akan tiup lilin pakai tangan, ya. Oke ya, Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to, cepat, yo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Silakan memberikan selamat ulang tahun kepada kanan kiri kita. Kita adalah gereja sama-sama. Selamat ulang tahun, happy birthday semua buat kita. Thank you Pak Ton, thank you Contoh Dini, thank you Contoh Suwardi, thank you Contoh Tuna. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara jemaat GKI Pontianak. Saya bersyukur untuk GKI Pontianak. Saya percaya selama 13 tahun ini pastilah ada banyak sekali penyertaan kebaikan Tuhan dan juga ada banyak kenangan manis yang dialami oleh saudara-saudara sebagai jemaat GKI Pontianak. Maka mari kita bersyukur bersama kepada Tuhan untuk semua itu. Tetapi mari kita juga bersama memandang ke depan. Dan saya rindu segenap BPP jemaat GKI Pontianak boleh bersama-sama terus bergandengan tangan menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Di dalam hidup bersama, buanglah segala dosa dan kejahatan, tetapi marilah saling membangun di dalam iman dan kekudusan. Dan kita melayani bukan untuk kepentingan siapapun, tetapi hanya untuk kepentingan Tuhan. Maka selalulah mencari kehendak Tuhan dan ikut pimpinan Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKI Pontianak. Tuhan memberkati. Bersyukur hari ini GKI Pontianak ulang tahun yang ke-17. Kami merasa sangat bersukacita untuk anugerah dan berkat serta pimpinan Tuhan di dalam pertumbuhan GKI Pontianak. Sebentar lagi gedung gereja selesai, biarlah semua jemaat bisa merasakan kasih anugerah Tuhan. Dan juga kita bersyukur untuk hamba Tuhan, BPP maupun aktivis saling bersatu untuk melayani Tuhan. Biarlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sungguh bersyukur hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, bahkan anugerah demi anugerah terus Dia limpahkan di dalam hidup kita. Dan sudah seharusnya kita juga memberikan yang terbaik baginya. Pujian kecaplah dan lihatlah akan mengiringi kita di dalam persembahan. Hari ini kita tidak akan menjalankan kolekte persembahan, jadi persembahannya bisa ditaruh di kotak belakang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Kecoplah dan lihatlah, kecoplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami memberi persembahan, kami menyadari bahwa gereja Tuhan masih dalam pemeliharaan-Mu. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, kami ya Tuhan, masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Itu sebabnya ketika kami memberi, bukan karena kami yang punya, tetapi sebagai ingat-ingatan bagi kami, bahwa sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Maka ya Tuhan, ketika kami memberi persembahan kami pada hari ini, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan dan bisa dipakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian. Sudah ada beberapa hal yang hendak disampaikan pada hari ini. Sudah bahwa minggu depan, mulai minggu depan, kita itu sudah masuk masa Advent yang pertama. Jadi sudah tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini. Jadi mulai 29 November Advent pertama dan seterusnya sampai Advent keempat, dan nanti 24 dan 25 kita ada ibadah Natal. Nah sudah seharusnya memang hari ini tuh rencananya kita tuh mau sedikit icip-icip HUT-nya di gedung baru gitu. Tetapi ternyata apa dikata memang belum bisa dipakai gitu ya. Nah ini update terbaru saudara yang dikasih dibagi hari Sabtu kemarin ya. Jadi ini bagian depan ya, boleh teruskan next. Ya ini samping sebelah kiri, teruskan lagi. Sebelah kanan, ya next lagi. Ini bagian belakang saudara. Kemudian teruskan lagi. Nah ini lantai 2 ya, ruang serbaguna yang rencananya saudara hari ini kita akan mulai pakai di sana untuk beberapa event saja begitu. Tetapi kondisi memang masih belum dan memang ini ada keterlambatan begitu ya. Nah, saudara kita perlu dukung doa sama-sama. Nah, kemarin dari pihak kontraktor sampaikan Natal bisa Pak, tapi saya tidak yakin dan saya pikir saya nggak mau ambil resiko lah. Kami sama-sama BPP berpikir, aduh sudahlah nggak apa-apa, jalan aja dulu. Ya kita terus sambil doakan begitu. Ini lantai 2 yang kedepannya kalau sudah jadi sudah diperuntukkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita, remaja pemuda untuk bisa berbakti di sana. Jadi tugas kalian anak-anak muda ini bisa muat 250 orang ya. Nah sekarang kalau jumlahnya 25 orang total. Loh ini kita harus optimis saudara ya. Jadi kalian harus benar-benar bangkit, bangun, ayo ajak. Jangan biarin kosong karena Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita di sini. Nah sekarang ruang kebaktiannya sudah lantai 3, boleh next. Nah ini lantai 3-nya sudah. Nah tingginya sekitar 7 meter ke atas. Nah, kalau tadi saya katakan kepada anak-anak muda, sekarang saya katakan kepada Bapak Ibu ya.
Ini tugas kita sama-sama juga, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik melalui begitu banyak orang, juga termasuk kita, yuk kita sama-sama menjadi gereja Tuhan. Ya, jangan cuma gedungnya, tapi sungguh-sungguh menjadi gereja yang hidup, yang membawa banyak orang untuk dimenangkan buat Tuhan. Dan kita doakan, saudara, kalau memang kita lancar, tidak ada apa-apa, karena memang kita menyewa tempat ini akan habis per 1 Juni tahun depan. Ya, jadi sudah coba dirancangkan sekitar bulan Mei pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, itu kita sudah pindah total ke sana. Jadi kenaikan Tuhan Yesus biasanya hari Kamis, minggunya kita sudah mulai setiap minggu beribadah di sana. Entahkah nanti mau memakai lantai 2 dulu yang lebih siap, sambil berjalan terus nanti ke lantai 3, demikian seterusnya. Jadi minta terus saudara dukung dalam doa, dan kita sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan untuk para pegawai dan juga orang-orang yang terkait di dalamnya untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Saudara, ini juga sempat kami bahas di rapat BPP ya. Kalau memang pertengahan tahun depan ya kita move semua pindah ke sana ya, dari yang kira-kira sekitar 100 orang, bermimpilah saudara, tetapi jangan bermimpi karena Tuhan tadi bilang apa? Jangan tidur terus dalam mimpi. Setelah itu kita bangun gereja kita sama-sama. Syarat menjadi bakal jemaat itu minimal 150 orang dewasa setiap minggu dalam kebaktian minggu. Nah, saudara, kita belum mencapai itu. Kalau hari-hari khusus baru kita bisa mencapai bahkan lebih. Tapi itu pun kadang banyak tamu juga begitu ya yang datang. Nah, saudara, kita rindu misalkan 2 tahun setelah HUT ke-13 ini, jadi HUT yang ke-15, saya rindu itu menjadi HUT yang sekaligus dari sinode itu datang untuk berkata kepada kita, hai Pontianak, kalian sekarang jadi bakal jemaat loh. Ada amin sudah? Oh, lemes ya. Ya. Saya rindu 2000 HUT yang ke-15 berarti tahun berapa? 2000 berapa itu? Nah, itu kita sungguh-sungguh menjadi bakal jemaat. Ada amin sudah? Amin. Dan nanti HUT yang ke berapa, Vin? 18. Kita bisa menjadi jemaat dewasa. Ada amin sudah? Amin. Ya, tapi Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, sudah demikian warta yang kami sampaikan, dan ini menjadi doa dan pergumulan kita bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Seperti visi yang tadi telah sebutkan, untuk kita ke depannya menjadi bakal jemaat dan juga jemaat. Sebagai jemaat Kristen, sebagai jemaat gereja, sekaranglah waktunya kita untuk bangkit, untuk memberitakan firman-Nya. Biar karena di HUT yang ke-13 ini, kita sebagai jemaat di tempat ini bangkit, dan sudah saatnya kita untuk bercahaya. Karena Mari jemaat sayang, bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan nyanyian. Sekarang waktunya kita diutus. Berdiri terus di mana
untuk pekerjaanmu yang bersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dengan angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kasih kekal Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat itu Tuhan Kita memberkati. bersama-sama pulang, jangan pulang dulu saudara ya. Kita akan foto tapi nggak di depan. Saudara biar di tempat begini aja, saudara berdiri sama-sama. Nanti yang foto dari depan. Shalom, saya mewakili bidang perkabaran Injil dari GKI Greenville mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk GKI Pontianak. Terus setia melayani Tuhan, terus setia sehati jadi keluarga di dalam Tuhan, terus semangat memberitakan Injil keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dimuliakan di dalam gereja kita dan melalui gereja kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Pontianak yang ke-13. Semakin berkarya bagi Tuhan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada hari ini GKI Pontianak boleh merayakan HUT yang ke-13. Tuhan sudah pimpin dan pelihara tahun demi tahun hingga tahun yang ke-13 ini. Kiranya GKI Pontianak terus berkarya bagi Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun GKI Pontianak ke-13. Bangkit dan bercahaya. Ya, 생일 축하합니다. GKI Pontianak. Ulang tahun GKI Pontianak semakin menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi jemaat Tuhan dan kota Pontianak.
Tuhan memberkati. Halo Jemaat GKI Pontianak, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini, Tuhan terus berkarya melalui gereja ini. Salam kangen dari jauh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk GKI Pontianak yang ke-13. Sukacita bagi saya pernah menjadi bagian dari keluarga besar GKI Pontianak. Kiranya di pertambahan usia yang baru ini, GKI Pontianak boleh semakin diberkati dan terkhususnya boleh semakin memberkati lebih banyak orang lagi di daerah Kalimantan Barat. Semakin bertumbuh dalam iman dan semakin memiliki kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun GKI Pontianak. Bangkit dan bercahayalah bagi Pontianak dan sekitarnya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.